Bayangkan, Anda hanya bernyanyi, menyuarakan hati lewat lagu di sebuah pernikahan tanpa maksud melanggar hukum. Tapi tiba-tiba, Anda disomasi, bahkan dilaporkan secara pidana. Angin, sampaikan padanya. Inilah kenyataan pahit yang dialami Lesti Kejora. Seorang penyanyi yang selama ini dikenal ramah, sopan, dan bertalenta tinggi, harus duduk di kursi saksi di hadapan Mahkamah Konstitusi. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa Lesti bisa terseret dalam pusaran hukum hak cipta? Dan apa makna perjuangan ini bagi para musisi Indonesia? Yuk, kita bongkar kisah menggetarkan ini sampai tuntas. Dalam sebuah negara hukum, kejelasan aturan menjadi pondasi utama keadilan. Namun bagi para musisi, terutama penyanyi, seringkali hukum justru terasa kabur dan menakutkan. Seperti yang dialami oleh Lesti Kejora saat ia mendapat somasi karena menyanyikan lagu Bagai Ranting Yang Kering, karya Yoni Dores di acara pernikahan. Video penampilannya tersebar di media sosial tanpa sepengetahuannya, tapi justru ia yang dilaporkan secara hukum. Sebagai penyanyi, Lesti tidak merasa bersalah. Ia hanya menjalankan profesinya, membawakan lagu sesuai permintaan, tanpa tahu seluk-beluk izin atau royalti. Inilah yang menjadi keprihatinan banyak musisi. Norma hukum yang kabur membuat mereka sangat rentan dikriminalisasi. Tepat di ruang sidang Mahkamah Konstitusi, Lesti Kejora hadir sebagai saksi penting dalam uji materi Undang-Undang Hak Cipta. Namun, ia tidak hanya menyampaikan argumen. Ia menghadirkan suara hatinya lewat lagu Angin yang diciptakannya bersama sang suami, Rizky Bilar. Dengan penuh penghayatan, Lesti menyanyikan lagu itu di hadapan para hakim MK. Bukan hanya sebagai bentuk seni, tapi sebagai bukti nyata bahwa musisi tidak sekadar menghibur. Mereka menyampaikan rasa, perjuangan, dan kadang keresahan hati yang dalam. Lesti pun menyampaikan bahwa dirinya hanyalah penyanyi, bukan pihak yang mengurus perizinan atau royalti. Para pemohon dalam sidang ini terdiri dari 29 musisi dan pencipta lagu yang tergabung dalam gerakan satu visi, Vibrasi Suara Indonesia. Mereka bukan ingin menghapus perlindungan hukum bagi pencipta lagu, tapi ingin kepastian hukum yang adil. Melalui uji materi ini, para musisi meminta agar Mahkamah Konstitusi memberikan tafsir konstitusional baru terhadap Undang-Undang Hak Cipta. Mereka berharap hukum tidak hanya melindungi hak pencipta, tapi juga memperhatikan posisi penyanyi dan pelaku pertunjukan yang sering tidak punya kuasa atas peredaran karya mereka. Setelah penampilan dan kesaksian Lesti Kejora, dunia maya langsung ramai. Banyak penggemar yang menaruh hormat dan empati. Mereka tahu perjuangan Lesti bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi untuk seluruh penyanyi Indonesia yang kerap menjadi korban sistem yang belum sempurna. Komentar positif membanjiri media sosial. Lesti berani bicara, kami bangga. Kamu suara hati kami, Teh Lesti. Semoga MK berpihak pada keadilan. Dukungan ini menjadi bukti bahwa musisi seperti Lesti tidak berjalan sendiri. Ada jutaan hati yang bergetar bersama, menuntut perlindungan dan keadilan yang nyata. Dari kisah ini, kita belajar bahwa menjadi artis bukan berarti lepas dari tekanan. Kadang sorotan panggung berubah menjadi tekanan hukum. Tapi ketika seseorang seperti Lesti berani bersuara, kita tahu perjuangan ini berarti. Hikmahnya, 1. Jangan pernah lelah memperjuangkan keadilan, bahkan saat sistem terasa tidak berpihak. 2. Setiap karya punya nilai, tapi setiap manusia juga punya hak untuk tidak dikriminalisasi karena kekaburan aturan. 3. Musisi bukan hanya hiburan, mereka juga manusia yang butuh perlindungan hukum yang jelas. Sahabat motivasi David, mari kita jadikan kisah Lesti Kejora sebagai pemicu semangat.
Kita bukan hanya penikmat karya, tapi juga pendukung perubahan. Jangan biarkan musisi berjalan sendiri dalam gelapnya ketidakjelasan hukum. Jika kamu peduli dengan keadilan bagi para penyanyi dan pencipta lagu di Indonesia, tekan tombol like, bagikan video ini, dan tulis di kolom komentar, "Saya dukung keadilan untuk musisi Indonesia." Tetap semangat, terus suarakan kebenaran, dan jangan takut memperjuangkan hak, karena suara kita adalah kekuatan kita. Sampai jumpa di video berikutnya.